Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Rita Pramesti dengan NIM 2019-0610-026. Yang kedua ada Mila Damarsari dengan NIM 2019-0610-040. Yang ketiga ada Firman Saputra dengan NIM 2019-0610-138. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Zara Sarosa, dengan NIM 2019-0610-383. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana. Dalam menangani masalah lingkungan hidup, pada hakikatnya tonggak sejarah politik hukum pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau UU PLH, dan sekarang diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat dengan UU PPLH. Penurunan kualitas lingkungan hidup tidak hanya berdampak langsung terhadap kehidupan manusia, tetapi juga berdampak tidak langsung terhadap kondisi global yang menunjukkan indikator yang tidak bersahabat. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam disebabkan kurangnya kesadaran manusia akan keberlangsungan secara berkelanjutan akan lingkungan hidup. Manusia merusak alam tetapi tidak memperbaiki. Manusia mengeksploitasi alam tetapi tidak mengembalikan ke kondisi yang layak. Apabila terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan atau pengelolaan lingkungan hidup, maka harus dilakukan penegakan hukum terhadap aturan yang dilanggar tersebut dan pelakunya harus ditindak. Dewasa ini, hukum pidana ternyata semakin digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Dinamika hukum dapat dilihat dari adanya kebijakan penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang ketentuan pidana pada bagian akhir kebanyakan produk peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum pidana dalam menindak pelanggaran ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memang bukanlah satu-satunya sarana penegakan hukum lingkungan. Selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UU PPLH, masih ada sanksi-sanksi yang lain bagi perorangan maupun korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum pidana dirasa lebih efektif dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Kebanyakan produk perundang-undangan selalu mencantumkan bab tentang sanksi pidana atau bab tentang ketentuan pidana. Ini menandakan instrumen hukum pidana adalah instrumen yang efektif dalam penegakan hukum terhadap perundang-undangan yang dibuat. Selanjutnya, pembahasan. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium dengan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Menurut Muljatno, hukum pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dengan mengadakan dasar aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman bagi yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa larangan itu dilanggar dan dikenakan sanksi, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga itu telah melanggar larangan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan dilarang itu. Larangan pidana ditunjukkan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam penerapan hukum pidana, tanpa harus menunggu proses instrumen hukum yang lainnya, sehingga instrumen hukum pidana dapat diterapkan apabila bukti dan unsur adanya tindak pidana lingkungan itu sudah terpenuhi. Aparat penegakan hukum dapat langsung melakukan tindak penyelidikan dan penyidikan
untuk menentukan tindak pidana lingkungan dan mencari alat bukti serta menghadirkan tersangka. Di sini saya akan memberikan contoh kasus penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana. Permasalahan dalam pengelolaan hutan selama ini mengakibatkan hutan dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Adanya kerusakan hutan, penebangan liar, kebakaran, dan lain sebagainya menyebabkan hutan dalam kondisi yang sangat kritis. Berbagai perbaikan telah dilakukan, baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun sistem pengelolaan hutan. Tetapi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan lestari belum juga dapat terlaksana. Begitu pula yang terjadi di Provinsi Riau, yang dimana Provinsi Riau merupakan angka deforestasi tertinggi. Kawasan hutan di Provinsi Riau dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sedangkan deforestasi dan degradasi terhadap hutan alam di Provinsi Riau berlangsung sangat cepat. Pada tahun 2015 sampai dengan 2017 terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besar di Indonesia. Berdasarkan pada tahun 2015 sampai 2017 tercatat 3.215.858 hektar luas hutan dan lahan yang terbakar. Ada salah satu contoh kasus korporasi yang terbukti secara sengaja membakar hutan dan lahan adalah PT Makmur Bersama Asia yang melanggar pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan atau pasal 98 ayat 1 dan atau pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana pelaku dihukum denda 5 miliar. Lalu ada penentuan korporasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penentuan korporasi dapat dijadikan pelaku atas suatu tindak pidana terdapat pada ketentuan pasal 116 ayat 1 UU PPLH yang menyebutkan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada A. Badan usaha dan B. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Dalam pasal 118 UU PPLH menegaskan tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang apabila dijatuhkan kepada suatu badan usaha, maka sanksi pidana bagi korporasi tersebut akan diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili korporasi tersebut. Maka jelas untuk korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dapat dipidana dengan melakukan pengurusnya. Penegakan hukum pidana pembakaran hutan diatur pada pasal 108 UU PPLH yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf H dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Jika korporasi mempunyai 100.000 hektar lahan konsensi, maka korporasi tersebut harus bertanggung jawab atas konsensinya tersebut. Terima kasih.